Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai operasi pemengkatan bentuk aljabar. Nah, adakah dari teman-teman yang masih ingat apa itu aljabar? Ya, aljabar merupakan salah satu dari cabang matematika yang mempelajari tentang penyelesaian masalah menggunakan huruf. Tentu teman-teman juga masih ingat bentuk aljabar itu terdiri dari apa-apa saja ya. Tepat sekali. Bentuk aljabar terdiri dari variabel, konstanta, dan koefisien. Sebelum masuk pada materi, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat bentuk bilangan berpangkat dan operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami sifat dan operasi bilangan berpangkat 0. Operasi perpangkatan bentuk aljabar untuk A dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. Jadi A ini dikali sebanyak N ya teman-teman. Kalau N-nya pangkat 4, maka A dikalikan sebanyak 4 kali. Dengan kata lain, operasi perpangkatan diartikan sebagai operasi perkalian berulang dengan unsur yang sama. Nah, perpangkatan bentuk aljabar suku 1. Sifat perpangkatan bentuk aljabar suku 1. Sebelum mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perpangkatan bentuk aljabar suku 1, maka teman-teman perlu perhatikan, yaitu AX pangkat N berbeda dengan AX dipangkatkan N. Dalam bentuk AX pangkat N, yang kita pangkatkan N ini hanya X saja teman-teman. Jadi dalam bentuk AX pangkat N ini, yang kita pangkatkan N hanya X saja. Namun, pada bentuk AX dipangkatkan N, maka yang dipangkatkan N ini semua, yaitu AX teman-teman. Kemudian teman-teman perhatikan lagi, min AX pangkat N, di sini minnya berada di dalam kurung ya teman-teman, tidak sama dengan min AX dipangkatkan N. Di sini minnya berada di luar kurung ya teman-teman. Dalam bentuk min AX pangkat N, yang kita pangkatkan N adalah min AX teman-teman. Sedangkan dalam bentuk min AX pangkat N, yang kita pangkatkan N adalah positif AX. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami perpangkatan bentuk aljabar suku 1, kita langsung masuk saja pada contoh soal. Yang pertama, 2x pangkat 3. Di sini 3-nya berada di dalam kurung bersama 2x ya teman-teman. Sehingga teman-teman 2 kali x kali x kali x. Jadi x-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Jadi jawabannya 2x pangkat 3. Kemudian contoh soal yang kedua, 2x pangkat 3. Di sini 3-nya berada di luar kurung teman-teman. Sehingga teman-teman dapat tulis 2x dikali 2x dikali 2x, hasilnya 8x pangkat 3. Di sini 2x kita kalikan sebanyak 3 kali ya teman-teman. Untuk contoh soal nomor 3, min 5x pangkat 2.
Di sini minnya berada di luar kurung ya teman-teman. Dapat kita tulis min positif 5x dikali dengan positif 5x. Hasilnya min positif 25x pangkat 2 ya teman-teman. 25x pangkat 2 ini yang berada dalam kurung kita akan keluarkan dari dalam kurung, sehingga menjadi min 25x pangkat 2 teman-teman. Untuk contoh soal nomor 4, min 5x pangkat 2. Di sini min 5x ini berada di dalam kurung ya teman-teman. Maaf, min ini berada di dalam kurung ya teman-teman, sehingga min 5x dikali dengan min 5x hasilnya positif 25x pangkat 2. Teman-teman harus mengingat min dikali min hasilnya positif, positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali min hasilnya min, min dikali positif hasilnya min. Ini teman-teman perlu ingat ya. Nah, ada perpangkatan suku 2 bentuk aljabar. Yang pertama, A ditambah B sama A ditambah B pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, A ditambah B pangkat 1 sama dengan AB. Dan yang ketiga, AB pangkat 2. Di sini A ditambah B pangkat 2 ini kita kalikan sebanyak 2 kali ya teman-teman. Jadi A dikali A dikali dengan B, kemudian B dikali dengan A, kemudian B dikali dengan B lagi. Jadi hasilnya A pangkat 2 ditambah dengan AB, ditambah dengan AB, ditambah dengan B pangkat 2. Hasilnya dapat kita tulis A pangkat 2 ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Nah, untuk perpangkatan bentuk suku 2 bentuk aljabar yang keempat ini, A ditambah B pangkat 3. Di sini A ditambah B dikalikan dengan A ditambah B pangkat 2. Di sini A ditambah B pangkat 2 tadi teman-teman sudah dapat hasilnya, yaitu A pangkat 2 ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Kita langsung tulis begini saja, A ditambah B dikali dengan A pangkat 2 ditambah dengan 2AB ditambah dengan B pangkat 2. Hasil perkaliannya yaitu A pangkat 3 ditambah dengan 2A pangkat 2B ditambah dengan AB pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2B ditambah dengan 2AB pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 3. Kemudian saya pisahkan yang sesama jenis menjadi A pangkat 3 ditambah dengan A pangkat 2B, kemudian ditambah dengan AB pangkat 2 ditambah dengan AB pangkat 2 ditambah dengan 2AB pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 3, sehingga hasilnya dapat kita tulis A pangkat 3 ditambah dengan 3A pangkat 2B ditambah dengan 3AB pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 3. Ya, kita langsung masuk saja pada contoh soal. Yang pertama, X dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Berapapun bilangannya, mau dia 10.000, mau dia 1 juta, mau dia 20 juta, mau dia 100 juta, tetapi kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya tetap 1 teman-teman. Ini sudah berlaku untuk sifat perpangkatan bentuk aljabar suku 2 ya teman-teman.
Kemudian contoh soal yang kedua, 2x ditambah 4y pangkat 1. Nah, di sini hasilnya sama dengan 2x tambah 4y itu sendiri ya teman-teman. Untuk contoh soal nomor 3, 2a ditambah 4b dipangkatkan 2. Jadi ini kita kalikan sebanyak 2 kali ya teman-teman. 2a ditambah 4b dikali dengan 2a ditambah 4b. Hasilnya 2a kali 2a 4a pangkat 2. 2a kali 4b hasilnya 8ab. 4b dikali dengan 2a hasilnya 8ab. 4b dikali dengan 4b hasilnya 16b pangkat 2. Kemudian saya jumlahkan yang sama, 4a pangkat 2 ditambah dengan 16ab ditambah dengan 16b pangkat 2. Nah, untuk contoh soal yang keempat, 2a ditambah 3b dipangkatkan 3. Nah, 2a ditambah 3b dikali dengan 2a ditambah 3b pangkat 2. Hasil dari 2a tambah 3b pangkat 2 yaitu ini. Kemudian hasil dari ini saya jumlahkan sehingga saya dapat hasilnya 4a pangkat 2 ditambah 12ab ditambah dengan 9b pangkat 2. Nah, di sini saya akan kalikan dengan 2a ditambah 3b. Sehingga saya memperoleh hasil 8a pangkat 3. Ini dari 2a dikali dengan 4a pangkat 2 ya teman-teman. Kemudian 2a dikali dengan 12ab hasilnya 24a pangkat 2b. 2a dikali dengan 9b pangkat 2 hasilnya 18ab pangkat 2. Kemudian teman-teman, 3b dikali dengan 4a pangkat 2 hasilnya 12a pangkat 2b. 3b dikali dengan 12ab hasilnya 36ab pangkat 2. 3b dikali dengan 9b pangkat 2 hasilnya 27b pangkat 3. Nah, dari sini saya jumlahkan dia sehingga saya dapat hasilnya 8a pangkat 3 ditambah dengan 36a pangkat 2b ditambah dengan 54ab pangkat 2 ditambah dengan 27b pangkat 3. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.